Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Sobat beriman yang dimuliakan Allah, tidak akan lama lagi Ramadan ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pasti akan berpisah dengan kita. Kita yang meninggalkan atau Ramadan yang akan meninggalkan kita. Maka inilah saatnya kita memanfaatkan momentum di penghujung akan berakhirnya Ramadan ini, merenungkan perpisahan ini, sehingga kita mampu menangkap sebuah pesan ilahiyah tentang apakah kita telah mencapai derajat apa yang telah menjadi tujuan inti daripada ibadah puasa kita, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Sudahkah kita dapat menangkap sinyal pesan dari Allah di dalam kolbu kita? Terasakah oleh batin kita? Adakah perubahan di dalam diri kita sebagai hambanya untuk dapat menggapai ketakwaan itu? Maka oleh karena itu, marilah kita sama-sama memahami apakah sesungguhnya jalan yang akan mengantarkan kita kepada puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan kita menuju kepada tangga takwa tentu harus memiliki arah yang jelas. Kita tahu kemana kaki kita akan berpijak. Kita tahu kemana arah langkah kita. Sehingga jika kita tahu arah dan jalannya, kita pasti akan menemui derajat ketakwaan itu. Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-135, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan-jalan mendekatkan diri kepadanya. Maka oleh karena itu, menjadi jelas bagi kita bahwa perintah bertakwa selalu Allah sertai dengan motivasi, Allah sertai dengan petunjuk jalannya. Maka jalan-jalan yang mendekatkan diri kepada Allah itu, itulah jalan menuju kepada ketakwaan. Derajat takwa adalah penghargaan tertinggi bagi setiap hamba Allah yang menunjukkan keimanan mereka. Seorang hamba tidak akan menggapai jalan takwa jika dia tidak melewati gerbang ketakwaan itu sendiri. Dan gerbang ketakwaan itu selalu saja dirangkai dengan perintah untuk bertakwa. Apakah itu? Yaitu keimanan. Iman menjadi dasar utama bagi kita untuk menapaki jalan-jalan atau tangga-tangga berikutnya untuk dapat mencapai puncak ketakwaan. Setelah gerbang keimanan ini kita lewati, setiap kita harus mengaktifkan dua jalur yang secara bersamaan harus senantiasa kita jalankan, yaitu jalur hablum minallah dan juga jalur hablum minan nas. Kedua jalur ini tidak bisa dipisahkan, karena ketakwaan yang hanya mengandalkan iman kepada Allah, ibadah kepada Allah, zikrullah, tanpa memperhatikan aspek-aspek hablum minanas tentu menjadi pincang.
Apalah artinya kasih sayang Allah ketika hamba-hambanya yang mengaku beriman tidak mampu menebarkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilahiyah itu di bumi. Irhamu man fil ardi fayarhamu man fis sama. Orang bertakwa itu memiliki kasih sayang terhadap setiap makhluk di bumi. Maka jangan pernah tinggalkan hablum minan nas. Karena di dalam surah Ali Imran 133-134 begitu jelas Allah mengurai. Dan apa yang dijelaskan Allah di dalam surah Ali Imran tersebut menjadi ciri ketakwaan pada jalur hablum minan nas. Apakah yang Allah sebutkan ketika Allah menjanjikan surga kepada orang-orang bertakwa? Wa'iddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ketika Allah perintahkan kita bersegera kepada ampunan Tuhan, kemudian kepada surganya yang seluas langit dan bumi. Kepada siapa dipersiapkan semua itu? Uiddat lil muttaqin, kata Allah. Dan ciri-cirinya dijelaskan ke ayat selanjutnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini ciri pertama. Dalam keadaan sempit ataupun lapang, mereka adalah orang-orang yang yunfikun, yang senantiasa memurahkan hati mereka. Mereka yang senantiasa meletakkan tangan mereka di atas. Mereka belanjakan harta-harta mereka di jalan Allah. Tidak hanya dalam keadaan lapang, tapi sekalipun dalam keadaan sempit, mereka tidak peduli. Itulah ciri ketakwaan. Yang dilanjutkan dengan ciri berikutnya, wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Qalbu manusia akan menjadi penentu derajat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu letaknya ada di hati, bukan di lisan yang berkata, bukan pada pakaian putih yang bercahaya, bukan juga pada sorban yang terpakai di kepala. Tidak, tetapi itu ada di hati. Dan selanjutnya Allah menutup ciri ini dengan satu sifat yang mulia dari manusia, yang menggambarkan tingkat kemuliaan seorang manusia terhadap manusia lainnya. Wal afina anin nas. Dia sanggup menahan amarahnya hingga dia sempurnakan itu memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Maka lengkaplah sudah ketika ibadah Ramadan ini menggiring kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu pula, ibadah Ramadan ini juga memotivasi kita untuk senantiasa menguatkan ibadah horizontal kita, menguatkan hablum minan nas kita, saling memaafkan, saling memberi hadiah, saling memberi infak dan lain sebagainya. Inilah sarana terbaik bagi kita untuk menggapai derajat takwa itu. Memulai dari keimanan dan menggalakkan dua jalur ibadah kita, hablum minan nas dan hablum minallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi penunjuk kita ke jalan yang benar. Semoga ibadah puasa kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Demikian, wallahul musta'an. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.